Halo guys, bersama saya Berlian Putrahia. Kali ini kita berada di podcast Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Dan perlu dijelaskan bahwa Komisi Pemuda BNKP Jakarta lagi giat-giatnya nih untuk membuat podcast. Dan melalui teman-teman kita berkarya di podcast ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan guest atau tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Dan orangnya udah ada di sini. Langsung aja kita panggil Abang Irwan Zaluku. Masuk, Bang. Apa kabar, Gimana, Bro? Bang? Salam sehat. Baik. Salam semuanya, teman-teman. Gimana, Berlian? Sehat, Bang. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Oh, begitu ya? Dan ini adalah hal yang luar biasa nih, karena selama ini kan kita udah jarang juga ya, Bang ya. 1 tahun belakangan ini ketemu, dan kita bisa ketemu di podcast ini ya. Oke. Ini bisa dibuka ya? Oh iya, Buka aja bisa, bisa ya? bisa. Oke. Kita mengikuti protokol kesehatan, Bang. Betul. Ini udah ada Tapi kan hand di sini kan sanitizer juga. Oke. Tapi di sini kan nggak banyak ya, jadi kita buka. Karena gue juga sebenarnya perhatiin lu, kenapa tadi lu bilang jarang ketemu ya? Lu kebanyakan di Nias Barat sih gitu. Enggak lah, Bang. Kita di Jakarta aja, Bang. Oh gitu ya? Iya. Oke lah, karena gue selalu update status di Nias Barat. Wah, luar biasa nih, Berlian. Oke, lanjut, Iya. Berlian. Ini ngomong-ngomong, kenapa nih kita tiba-tiba bisa ketemu di podcast ini ya? Abang sebagai Ketua Pemuda BNKP Jakarta, dan saya juga kaget sih sebenarnya. Kita bisa membuat podcast kayak gini, tiba-tiba teman-teman yang ada di sini udah menyiapkan ini semua ya. Mungkin abang sebagai ketua bisa menjelaskan, Bang, kenapa sih pemuda BNKP Jakarta ini pengen buat podcast. Dan kita tahu juga sih memang podcast ini kan hal yang lagi in ya sekarang ya. Betul. Silakan, Bang. Oke, Waktu ini dan kopi boleh diminum nggak nih? Boleh, Bang. Boleh ya? Tapi Bener nanti ya? habis pulang bayar ya, Bang. Oh begitu ya? Iya. Oke, nah jadi teman-teman pemuda, sebenarnya tadi pertanyaan si Berlian bahwa kenapa sih pemuda BNKP Jakarta bikin podcast gitu ya. Nah jujur beberapa bulan yang lalu ini ya, tepatnya di Maret ya. Di Maret 2020 kita sebagian besar BNKP Jakarta dan juga Kompa BNKP Jakarta efektif tidak bisa berkegiatan sama sekali. Ya kan? Jadi segala kegiatan yang 2019 itu kita rencanakan tetapi tidak bisa kita laksanakan kan karena pandemi COVID. Nah, jadi beberapa teman-teman BPH kemarin itu kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita coba berpikir apa sih yang bisa kita buat begitu ya. Apa kegiatan yang bisa kita buat di Pemuda BNKP Jakarta ini pada kondisi yang sekarang itu. Nah, tercetuslah ide begitu ya. Tercetuslah ide bahwa ya sudah, ayo kita buat podcast gitu ya. Podcast di mana kita berpikir bahwa podcast ini akan pengaruhnya pasti besar, harapan kita seperti itu ya. Pengaruhnya besar dan itu terlaksana tanpa melibatkan banyak SDM gitu ya. Jadi tinggal 1 atau 5 orang begitu ya. Itu bisa terlaksana. Itu sebenarnya kenapa podcast ini kita buat di BNKP Jakarta, khususnya Kompa BNKP Jakarta. Seperti itu, Bro. Ini kira-kira dananya besar nggak sih, Bang, kalau misalnya kita buat podcast kayak gini? Soalnya mungkin banyak teman-teman juga yang nggak tahu ya kalau membuat ini ya perlu banyak peralatan ya. Betul. Dan ini pastinya didukung oleh teman-teman yang punya talenta yang mengenai videografer gitu kan. Dan menurut Abang SDM di Pemuda itu ya udah mumpuni nggak sih buat podcast seperti ini? Kalau masalah mumpuni gitu ya.
Dan kalau dibilang profesional sih, ya saya akan jujur enggak. Ya kan? Tapi mumpuni pastinya. Di teman-teman pemuda ini banyak yang talentanya luar biasa. Banyak juga yang mau bekerja dan banyak yang mau berkorban untuk kegiatan-kegiatan yang membangun di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Nah, kalau tadi Berlian nanya berapa sih biayanya? Ya biayanya sih sebenarnya kita juga belum hitung gitu ya. Belum hitung karena ini adalah ya jujur swadaya teman-teman pemuda dan termasuk juga Pak Pembina Pemuda. Dia juga cukup ambil mendukung lah. Betul, ambil andil ya di Andil, kegiatan ini. Jadi saya pikir kalau masalah biaya ketika kita berbuatnya itu untuk kebersamaan dan untuk kegiatan yang membangun di gereja, saya pikir ya kita nggak usah hitung-hitungan begitulah ya. Betul, Bang. Jadi pokoknya apa barang yang ada ya sudah kita pakai begitu. Itu sih, Bro. Iya, luar biasa sih, Bang. Kita bisa sambil silaturahmi juga kan. Nah, itu. Udah lama juga kita nggak ketemu dan akhirnya kita bisa mulailah dari awal lagi. Betul. Dan mungkin tujuan ke depan bagaimana ini podcast ini kita apa yang kita perbincangkan mungkin. Karena kan kita tahu juga BNKP Jakarta adalah gereja Nias yang berdasarkan kesukuan dan Kristen Protestan gitu ya. Betul. Pastinya tamu-tamu yang diundang kira-kira mungkin sudah kepikiran oleh teman-teman sendiri. Betul. Gitu. Nah, kalau harapan Abang bagaimana sih kita melaksanakan podcast ini ke depan? Oke. Nah, jujur sebenarnya secara pribadi saya pengen atau teman-teman BPA juga berkeinginan begitu ya. Kami menilai bahwa melalui podcast ini kita banyak belajar. Apa yang perlu kita pelajari? Satu, yang perlu kita pelajari itu adalah sebenarnya komitmen. Yang pertama komitmen. Jadi komitmen dan bertanggung jawab ya, mengambil tanggung jawab. Kemudian banyak hal. Dan kami juga berpikir bahwa melalui podcast ini kita bisa menyampaikan ide atau gagasan atau kita bisa juga banyak belajarnya itu contoh. Mungkin nanti tadi lo bilang siapa guestnya ke depan gitu ya. Yeah. Kita berharap sih guestnya itu adalah teman-teman pemuda yang ada di BNKP Jakarta. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman atau orang tua kita yang di luar BNKP Jakarta, tapi yang pasti itu adalah yang yang satu frekuensi lah kalau saya bilang ya, satu frekuensi dengan BNKP Jakarta begitu. Nah, kita sebenarnya di podcast ini kita akan lebih berbicara mengenai inspiratif, kemudian alkitabiah juga kita akan bicara dengan ini ya. No politik ya. Ya, di sini karena no politik. Itu terlalu subjektif lah kalau politik itu. Betul, ya. Betul, seperti itu. Nah, jadi kita berharap gitu ya melalui podcast ini kita semua gitu ya, teman-teman penonton juga dia bisa belajar begitu ya. Mungkin nanti ke depan contoh ada beberapa pemuda yang sukses begitu ya di dalam pekerjaannya atau dalam bisnisnya apa segala macam. Saya pikir banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi melalui podcast ini dia punya tempat untuk men-share gitu ya, membagikan ke teman-teman pengalamannya seperti apa. Dan saya rindu sebenarnya ya melalui podcast ini hal yang positif yang teman-teman penonton bisa dapat ya. Contoh mungkin kayak teman-teman kita yang si Rizky, ada beberapa teman-teman yang kuliahnya di luar negeri begitu ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bisa? Artinya
semua pemuda juga punya kesempatan yang sama dong harusnya. Betul. Nah, kita melalui ini sebenarnya kita akan memberikan wadah juga ya. Bisa sharing juga Bang. Betul. Ya? Jadi kita pengen tahu apa sih yang dia buat supaya dia bisa kuliah di luar negeri begitu. Itu. Jadi banyak hal lah yang bisa kita kita sampaikan di podcast ini, dan banyak hal juga yang kita pelajari yang baik di podcast ini. Seperti itu Berlian secara garis besarnya. Lalu kenapa sih Abang atau teman-teman Komisi Pemuda ya? Karena ini kan bukan gagasan seorang ketua aja pasti. Betul. Tercipta semua. Betul. Ini ya. Pasti teman-teman. Kenapa sih teman-teman ini memilih podcast sebagai media sharing, sebagai media komunikasi gitu ya di tengah pandemi ini, dan juga mungkin seterusnya nanti kalau misalnya kita tetap semangat ya. Menurut Abang bagaimana? Oke, itu dia yang tadi saya bilang dari awal bahwa podcast ini tuh kita bisa kerjakan karena tidak melibatkan banyak sumber daya manusianya. Iya. Itu kan. Dan kita juga percaya bahwa ini akan karena zaman sekarang ini sosial media luar biasa begitu ya. Dan harapan kita ini kita bisa berkembang. Jadi ini salah satu wadah yang bisa kita pakai untuk menyebarkan kebaikan. Ya, jadi pengalaman yang baik, tempat kita belajar, atau kita bisa membagikan kisah-kisah inspiratif ya teman-teman di kalangan pemuda. Seperti itu, kalian. Nah, oke, satu lagi. Melalui podcast ini juga kita bisa ibadah. Iya. Ya. Contohnya mungkin Pak Pendeta kita bisa undang begitu ya untuk belajar berbicara mengenai Alkitab. Ya, Alkitab. Dan saya rasa ini podcast ini hampir tidak jauh berbeda kalau kita mengadakan ibadah biasa gitu ya di gereja, karena bisa dibilang ini juga two way. Artinya bahwa ketika kita ngomong ya teman-teman penonton juga bisa komen di bawah, jadi dia bisa bertanya, sama ketika kita ibadah kan, two way juga. Dan jadi bisa komen di bawah lah, intinya kita bisa bertanya juga kan ke teman-teman kalau misalnya di podcast ini kan. Betul. Mata kamera. Betul. Jadi itu salah satu kenapa ini kita pilih seperti itu, bro. Ya. Abang mungkin kita lebih ngobrol-ngobrol ini aja, ringan-ringan aja. Siap. Karena kita jangan berat-berat, bro. Iya. Ntar kita nggak bisa bawa lagi. Iya. Jadinya kan Abang ini ketua Komisi Pemuda BNKP Jakarta ya. Bagaimana lah pesannya gitu ya mengenai Komisi Pemuda BNKP Jakarta ini, karena Abang kan sebenarnya udah cukup senior gitu kan. Dan rata-rata juga di Komisi Pemuda BNKP Jakarta ini ya seperti saya lebih junior lah dari Abang gitu ya. Kenapa sih Abang mau gitu ya jadi ketua Komisi Pemuda BNKP Jakarta? Kenapa sih Abang waktu itu pengen melayani di Komisi Pemuda BNKP Jakarta? Oke. Ya sebenarnya kalau ditanya kenapa mau, ya saya juga bingung kenapa gue mau gitu. Ya kan? Karena ya kalau bicara mengenai historinya sih ya sebenarnya nggak mau. Ya cuma karena ya sudah gimana gitu ya. Nah, saya berpikir gini, ya jujur saya bukan senior di sini, masih banyak senior kita di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Nah cuma saya nggak tahu ya, saya pikir sih ini tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada saya, dan saat itu memang nggak bisa ditolak gitu ya, nggak bisa ditolak. Dan setelah itu saya berpikir bahwa ya sudah, apa yang harus kita buat, apa yang bisa kita buat, ya sudah kita buat gitu kan. Toh juga kita di BNKP atau di Kompa BNKP Jakarta bukan sendiri, bukan hanya ketuanya gitu ya, banyak yang kerja. Jadi kenapa dulu saya mau gitu ya, maksudnya melakukan sesuatu di pemuda, ya karena saya melihat teman-teman pemuda BNKP Jakarta ini talentanya luar biasa. Ya. Banyak teman-teman kita yang
ketika diberikan tanggung jawab itu dia bisa melaksanakan. Jadi artinya bahwa saya memikirkan bahwa oke, ya sudah, saya akan nanti dibantu dengan teman-teman Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Dan puji Tuhan kita ya punya teman-teman pengurus BPH dan semua pengurus yang punya hati juga untuk melayani Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Itu sih, itu artinya bahwa ya sudah, apa yang bisa kita buat ya kita buatlah melalui Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Ya. Walaupun sebenarnya ujungnya ini adalah di BNKP Jakarta ya, tapi karena kita lebih spesifik di Komisi Pemuda BNKP Jakarta, saya pikir ayolah gitu ya. Apa yang bisa kita buat seperti itu. Ya, dan sekedar sharing aja kali Bang ya. Jadi belakangan ini gue baru menyadari gitu kan, Jakarta itu, BNKP Jakarta itu adalah gereja yang menurut gue bisa menjadi sebuah pusat juga ya, pusat pertemuan antara orang-orang Nias lah gitu ya. Ya. Karena kita tidak bisa pungkiri lah, Jakarta itu kan ibu kota ya. Jadinya banyak orang yang berkunjung dan kita juga jadi banyak kenal gitu di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Betul. Meskipun teman-teman kita nanti kembali lagi kan mungkin ke Nias atau kerja di luar kota. Betul. Yang bukan Jakarta. Betul. Dan mungkin Abang punya pesan gitu kepada teman-teman yang bergereja di BNKP Jakarta untuk gabung di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Terlebih-lebih kita punya podcast ini kan, punya media. Oke. Nah, jadi sebenarnya kami berharap ya. Sebenarnya dari tadi saya sampaikan itu kami karena kita begitu ya. Jadi ini nggak cuma satu orang gitu ya. Jadi kami yang dipercayakan sebagai pengurus Komisi Pemuda BNKP Jakarta sebenarnya mengajak gitu ya. Mengajak semua teman-teman Komisi Pemuda yang punya hati begitu ya untuk melayani di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Di sini memang kita nggak bisa dapat apa-apa ya, artinya materi kita nggak ada gitu. Kita malah mengeluarkan materi ya, kalau kita gabung di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Tetapi di sisi itu, kalau kita berpikir bahwa sebenarnya lebih besar pengalaman, pembelajaran yang kita dapat ketika kita bisa gabung di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Ya. Seperti itu. Nah, jadi harapan kami sebenarnya kami mengundang teman-teman pemuda ya yang dari Nias, yang BNKP Jakarta, yang berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta. Ayolah gabung gitu ya. Ayo gabung, kita berkarya bersama-sama di Komisi Pemuda BNKP Jakarta khususnya. Dan benar tadi yang Berlian bilang bahwa ini adalah di samping tempat atau wadah untuk berkreasi memuji Tuhan ya, ini juga wadah untuk pertemuan kita ya, pertemuan kita teman-teman pemuda yang dari Nias khususnya atau Ononiha ya. Betul, Ononiha. Nah, cuma memang di pemuda ini ada beberapa kendala yang kita alami lah ya. Dan itu fakta. Karena di pemuda BNKP Jakarta ini beda dengan pemuda BNKP yang di Nias. Bedanya ini, karena di sini itu kita rata-rata perantau ya. Sebagian kecil yang sudah menetap di Jakarta, tapi kebanyakan itu adalah perantau. Oh ya Bang, dari Nias apa? Nias Utara saya. Nias Utara ya? Betul, Nias Utara. Nah, jadi yang kami perhatikan bahwa di Kompa BNKP Jakarta ini orang-orangnya itu ya dibilang keluar masuk ini dalam arti bahwa ya ketika dia gabung di Jakarta atau berdomisili di Jakarta karena kuliah, ya dia gabung di Kompa. Nah, pada saat dia selesai kuliah, dia pasti balik. Nah, itu sebenarnya yang kendala yang kita alami juga. Betul. Tapi itu fakta lah. Itu fakta, karena itu akan kejadian. Karena itu yang tadi saya bilang bahwa sebagian besar pemuda BNKP Jakarta ini merantau di sini. Jadi artinya ketika mereka kuliah atau kerja, ya mereka gabung di sini. Ya. Tapi ketika mereka udah pindah kerja atau udah selesai, mereka akan balik kan? Ya. Akan balik, atau mungkin udah nikah, mungkin suaminya atau istrinya mengabdi di Nias lah. Betul, seperti itu. Dan itu jadi ada lagi orang-orang baru begitu ya, orang-orang baru, tapi
saya pikir ketika kita melihat ini bukan masalah ya, memang bukan masalah juga. Iya. Bukan masalah, cuma yaitu fakta. Ada kendala yang kita alami di situ. Itu, Bro. Tapi overall pelayanan BNKP Jakarta, terlebih-lebih Komisi Pemudanya bisa berjalan lah ya melalui teman-teman itu sangat luar biasa sih. Di sini banyak teman-teman dari Nias, ada juga yang dari sini, dan itu tidak mungkin kita bisa melakukan itu tanpa bantuan teman-teman semua. Betul, tidak bisa dilakukan sendiri. Oke Bang, mungkin supaya lebih kenal Abang aja, mungkin Abang hobinya apa sih? Hobi? Hobinya. Saya bingung hobinya. Soalnya saya selama pelayanan di Gereja BNKP Jakarta itu kurang tahu ini hobi Bang Irwan apa sebenarnya. Oke. Sebenarnya hobinya saya agak susah mendefinisikan hobinya, serius karena saya suka olahraga, cuma hanya olahraga tertentu gitu ya. Iya. Hanya tenis meja. Tenis meja. Berenang. Kalau yang kayak bulu tangkis apa segala macam itu agak kurang gitu ya, agak kurang saya. Nah, cuma kesibukan sehari-hari ketika tidak ada pekerjaan urgent begitu ya. Saya sebenarnya lebih suka ini nonton kalau saya. Nonton. Lebih suka nonton gitu ya. Jadi makanya kalau di rumah itu ya sudah kerjaannya bukan film atau apa? Ya nonton film, TV, YouTube. Oh YouTube ya. Seperti itu. Dan saya juga suka nonton channel-channel yang inspiratif. Podcast suka? Banget. Sering suka nonton juga. Apa Bang? Mungkin yang paling favorit Abang lah. Oke, saya favoritnya dulu itu adalah ada channelnya itu Success Before 30. Oh, Success. Nah, itu bagus. Saya tahu itu Pak Chandra ya. Betul, itu bagus. Jadi artinya bahwa di channelnya itu kita dapat banyak pembelajaran untuk pengembangan diri di situ. Saya suka dengan itu. Oke, itu aja kali Bang yang bisa kita bicarakan pada pertemuan ini. Banyak hal yang mungkin nanti bisa kita bicarakan ke depan di podcast ini ya Bang ya. Betul. Dan tamu-tamunya juga pasti oke dan semoga juga podcast kita ini semakin lancar lah ya, semakin banyak subscribernya gitu. Betul. Kan. Jadi harapan kita juga untuk teman-teman pemuda yang menonton podcast ini ya, saya berharap support kita, ayo gabung dan silakan juga di subscribe gitu ya. Like juga. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa di komen di bawah, atau mungkin ada kritik atau ada saran gitu. Saya pikir itu hal baik yang yang bisa mendorong kegiatan ini atau podcast ini bisa berjalan dengan baik. Itu, Bro. Oke, itu aja kali teman-teman yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian suka dengan konten-konten kita ke depan, dan semoga juga Komisi Pemuda BNKP Jakarta semakin semangat untuk buat video-video podcast. Itu aja. Shalom, Yahuwu, bye.